Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan metode dan implementasi forward chaining. Kami yang beranggotakan 1 Julianto, 2 Fikri Hikal dengan saya sendiri, 3 Setiawan Putra, 4 Hafiz Raihan. Apa itu forward chaining? Forward chaining merupakan sebuah metode pelacakan ke depan yang dimulai dari kumpulan berbagai fakta dengan menelusuri kaidah yang cocok dan sesuai dengan sebuah dugaan atau hipotesa yang mengarah pada kesimpulan. Metode ini sering disebut dengan data driven oleh karena inference engine yang memakai informasi yang ditemukan oleh para penggunanya dengan memindahkan pada seluruh jaringan dengan logika N maupun KRD hingga terminal yang dipilih sebagai objek. Kelebihan forward chaining. Metode forward chaining dapat bekerja dengan maksimal dan dengan baik saat masalah mulai muncul dari pengumpulan berbagai informasi hingga menentukan sebuah kesimpulan yang dapat ditarik dari informasi-informasi itu sendiri. Kedua, metode forward chaining menyajikan berbagai macam informasi dari sejumlah kecil suatu data yang ada. Kekurangan forward chaining. Yang pertama, kelemahan utama pada metode ini yaitu kemungkinan tidak adanya cara untuk mengenali di mana beberapa fakta lebih penting dari fakta lainnya. Kedua, sistem bisa saja menanyakan pertanyaan yang tidak berhubungan, walaupun jawaban dari pertanyaan tersebut penting, namun hal ini akan membingungkan user untuk menjawab pada subjek yang tidak berhubungan. Mengapa harus menggunakan metode forward chaining? Karena dengan menggunakan jenis sistem pakar yang satu ini, para pengguna dapat menentukan fakta-fakta terlebih dahulu, terutama yang sesuai dengan kebutuhan dan dirinya. Kemudian baru dibuatkan kesimpulan berdasarkan fakta yang sudah dipilih. Tujuan penggunaan metode forward chaining adalah untuk mengetes dan menguji beberapa faktor yang ada di dalam dengan menggunakan aturan, yakni disimpan pada sistem hingga nanti diperoleh sebuah kesimpulan. Tak hanya itu, bahasa pemrograman pun juga dipakai dalam menciptakan dan pembangunan sistem supaya dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Bahasa pemrograman yang digunakan antara lain PHP dan MySQL untuk mengelola database dengan XAMPP. Contoh penerapan metode forward chaining pada sistem pakar. Yang pertama, sistem pakar untuk tumbuh kembang anak. Kedua, mendeteksi tanda bahaya dan kompilasi pada kehamilan. Ketiga, mendeteksi penyakit pada hewan. Yang keempat, sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit-penyakit. Kesimpulan, forward chaining adalah salah satu metode dalam sistem inferensi yang digunakan dalam kecerdasan buatan dan sistem pakar. Metode ini digunakan untuk mencari solusi atau kesimpulan dari fakta-fakta yang telah ada. Prosesnya dimulai dengan menggunakan aturan-aturan atau pengetahuan awal yang sudah ada untuk menghasilkan kesimpulan atau solusi akhir. Dalam forward chaining, sistem akan memulai dengan fakta-fakta yang sudah diketahui atau diobservasi. Kemudian, sistem akan mengaplikasikan aturan-aturan yang ada untuk mencari tahu apakah ada aturan yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut. Jika ditemukan aturan yang sesuai, sistem akan menghasilkan kesimpulan baru berdasarkan aturan tersebut. Proses ini akan terus berlanjut hingga tidak ada lagi aturan yang dapat diaplikasikan atau hingga mencapai tujuan atau kesimpulan akhir. Dengan kata lain, forward chaining bekerja dari data atau fakta menuju kesimpulan atau solusi, membangun rantai inferensi secara maju. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.